Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan hari ini kita ambil dari Injil Yohanes bab 16 ayat 12 sampai dengan 15. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah Aku punya. Sebab itu Aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sewaktu saya masih sekolah rakyat, sekarang sekolah dasar, Pak guru saya menceritakan cerita klasik tentang kisah seorang jlogro, seorang tukang pemecah batu yang ketika bekerja berkeringat, berpeluh, capek, panas, dia melihat raja naik kereta kencana lewat di desanya. Sang tukang pemecah batu ini berandai-andai betapa bahagianya menjadi raja naik kereta kencana. Si tukang pemecah batu itu berubah menjadi raja. Namun ketika naik kereta kencana, dia merasa panas. Andaikan aku bisa menjadi matahari, betapa bahagianya aku. Ketika dia menjadi matahari, ternyata ada kabut mendung menutup sinar matahari itu, berubah menjadi hujan. Maka matahari berkeinginan menjadi hujan. Ketika dia menjadi hujan, maka dia menghujani bumi dengan derasnya. Ranting-ranting pepohonan pada patah, banjir, erosi. Namun demikian ada satu batu besar, sekalipun hujan itu dengan kekuatan yang luar biasa, batu itu tetap menteles, tak bergerak. Dia tetap pada tempatnya. Andai kata aku jadi batu, betapa bahagianya aku. Maka dia pun menjadi batu. Pada pagi hari, tik, 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 tubuhnya sedikit demi sedikit pecah, berantakan. Dia melihat ada tukang pemecah batu. Wah, andai kata aku jadi tukang pemecah batu, betapa bahagianya aku. Dia kembali menjadi tukang pemecah batu. Saudara-saudara yang terkasih, kembali teringat pada kisah si tukang pemecah batu itu, kemudian menemukan hal yang bermakna. Antara lain, orang tidak pernah akan menjadi bahagia kalau dia mencoba menjadi orang lain. Kalau dia ingin mengalahkan yang lain, dia tidak akan bahagia. Yang menjadi berbahagia adalah yang mampu menjadi dirinya sendiri, yang mampu menerima dirinya sendiri, yang mampu mencintai dirinya sendiri. Menjadi tukang pemecah batu itu membahagiakan. Si tukang pemecah batu
akhirnya menemukan pencerahan. Hal yang tadi terselubung, tersembunyi, terkuak. Dia mengalami sukacita dengan menjadi dirinya sendiri sebagai tukang pemecah batu, sebagai pekerja. Saudara-saudara yang terkasih, pengalaman ini membantu memahami refleksi orang beriman terkait dengan kata-kata Yesus. Menjelang akhir hidupnya, Yesus memberikan amanat kepada para muridnya. Para muridnya ini akan ditinggalkan secara fisik. Banyak hal yang sebenarnya ingin Yesus katakan kepada para murid, namun mereka belum siap untuk menanggungnya. Maka dia akan memberikan roh kebenaran. Roh kebenaran inilah, Roh Kudus inilah yang akan menemani, yang akan membukakan semua kebenaran. Dialah yang akan memberitakan hal-hal yang akan datang. Yesus tahu para murid ini sangat rapuh. Maka dalam perjalanan ke depan akan banyak hal yang terjadi yang sebenarnya sudah dialami oleh Yesus sendiri. Kalau Yesus dibenci, disingkirkan, dimusuhi, bahkan kemudian dibunuh, maka para muridnya ini juga akan mengalami hal yang sama. Akan dibenci, akan dianiaya, akan dibunuh karena nama Yesus. Karena berlaku yang baik, karena berlaku yang benar. Maka Yesus jauh-jauh hari mengingatkan, jangan sampai kecewa, jangan sampai menolak. Itulah risiko sebagai murid Yesus yang sejati. Para murid adalah rapuh dan ringkih. Maka Yesus yang mengasihi, menyertai dengan rohnya, roh kebenaran, Roh Kudus sendiri. Banyak hal yang tidak kita ketahui seluruhnya. Roh Kudus, roh kebenaran, sedikit demi sedikit akan membuka cakrawala kehidupan kita, sehingga kita makin bisa memahami apa yang menjadi kehendak Allah. Banyak hal adalah misteri karena berhadapan dengan Allah sendiri. Namun sebagai murid Yesus yang sejati, Yesus mengingatkan bahwa kamu tidak sendiri. Aku mengasihimu, aku menyertaimu. Rohku, roh kebenaran, roh penghibur, Roh Kudus yang akan menemanimu. Para murid semacam diwanti-wanti, tetap berpeganglah pada saya, percaya kepada saya. Ketika menghadapi hal-hal yang sulit dalam hidup, kita bertahan, kita setia, kita konsekuen sebagai murid-murid Yesus, itu akan menimbulkan sukacita luar biasa. Ada kesulitan, kita tidak sendiri. Ada masalah, Tuhan beserta kita. Kalau Tuhan bersama saya, untuk apa takut? Kita bisa tetap bersyukur, bersemangat, bersukacita, dan terlibat menjadi berkat. Ini yang masih harus kita hidupi. Kita kunyah, kita olah. Tuhan menyertai lewat rohnya, Roh Kudus. Kita ringkih, kita rapuh, kita lemah, dan gampang jatuh meninggalkan Dia. Maka justru di saat rapuh dan ringkih, di saat yang gelap, kita datang kepada Yesus. Biarlah rohnya yang dulu membawa kita mengenal Yesus, Roh Kudus yang sama itu pun memampukan kita untuk setia kepada Yesus. Ketika dalam kelemahan, kekurangan, kerapuan, Allah
tidak meninggalkan kita. Ini kabar sukacita buat kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.